Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi tentang sistem koordinasi pada manusia. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas struktur atau komponen terkecil dari sistem saraf pada manusia, yaitu berupa sel saraf yang terbagi menjadi komponen neuron dan juga neuroglia yang berperan dalam mendukung fungsi dari neuron. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahwa neuron dan neuroglia, struktur atau komponen terkecil ini, dia menyusun suatu sistem yang lebih besar lagi, yaitu yang membentuk sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi, yang dimana kedua sistem saraf ini melibatkan fungsi dari reseptor dan juga efektor dalam prosesnya. Nah, kita akan membahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini atau biasa disingkat dengan SSP ya, SSP, sistem saraf pusat ini merupakan bagian dari sistem saraf yang berperan dalam pengolahan informasi. Jadi pusat semua informasi, pusat koordinasi itu terletak di sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini tersusun dari jaringan-jaringan saraf yang sangat kompleks sekali, meliputi di mana tadi ada neuron dan neuroglia, membentuk struktur yang sangat kompleks. Nah, sistem saraf pusat sendiri terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu otak, di mana otak ini dilindungi atau dia terletak di bawah tulang tengkorak. Kemudian ada sumsum tulang belakang atau yang biasa disebut dengan medula spinalis. Ini merupakan komponen sistem saraf pusat yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini adalah gambaran struktur otak dan juga sumsum tulang belakang, di mana kedua sistem saraf pusat ini tersusun dari dua substansi yang berbeda. Ada yang dinamakan sebagai substansi abu ya, dan ada substansi putih. Nah, di mana substansi abu ini dia kalau pada otak, ini adalah gambar otak ya. Kalau pada otak, substansi abu ini terletak di bagian korteks atau bagian luar dari otak. Sedangkan kalau di dalam medula spinalis, substansi abu ini terletak di bagian dalam. Nah, kemudian substansi putih ini letaknya berlawanan dengan tadi substansi abu. Kalau tadi substansi abu di otak itu terletak di luar, kalau substansi putih di dalam otak dia terletak di bagian dalam. Sedangkan kalau pada medula spinalis dia terletak di bagian luar. Nah, apa sih substansi abu dan substansi putih ini? Substansi abu ini adalah struktur dari sistem saraf pusat, di mana dia mengandung badan sel neuron, kemudian serabut saraf, astrosit, protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Tapi secara umum dia didominasi oleh badan sel neuron, itu substansi abu. Berarti kalau pada otak, badan selnya dia terletak di bagian korteks atau bagian luar. Sedangkan kalau pada medula spinalis, dia badan selnya atau badan sel dari neuronnya itu terletak di dalam medula spinalis. Sedangkan substansi putih itu juga merupakan bagian dari neuron. Nah, kumpulan dari serabut saraf, dia didominasi oleh serabut saraf. Ini bagian dari substansi putih. Kemudian dia juga selain serabut saraf juga terdapat oligodendrosit, astrosit fibrosa, dan juga mikroglia. Nah, komponen-komponen ini kemarin sudah kita bahas waktu bagian pertama ketika membahas neuron dan juga neuroglia. Nah, otak maupun sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini dia memiliki lapisan pelindung yang dinamakan sebagai meninges. Meninges ini merupakan jaringan ikat, di mana kita sering mendengar adanya penyakit meningitis. Nah, kalau penyakit meningitis itu berarti ada peradangan di bagian meninges ini. Nah, ada peradangan di bagian meninges. Nah, meninges ini merupakan jaringan ikat yang melindungi bagian luar dari sistem saraf pusat, baik itu otak maupun sumsum tulang belakang, di mana meninges ini terbagi menjadi tiga bagian.
dari bagian luar, tengah, dan juga lapisan dalam. Lapisan paling luar ini disebut sebagai durameter. Nah, durameter ya, ini lapisan paling luar. Ini terdapat di otak maupun di sumsum tulang belakang sama. Kemudian lapisan tengah ini ada arachnoid. Dan lapisan terakhir, lapisan dalam yang berikatan dengan bagian korteks dari medula spinalis maupun otak itu dinamakan sebagai pia mater. Ini yang dinamakan sebagai meninges atau jaringan ikat pelindung sistem saraf pusat. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu komponen dari sistem saraf pusat. Yang pertama adalah otak. Nah, otak ini merupakan pusat dari koordinasi utama pada hewan, khususnya pada manusia ya, dimana di dalam otak ini dia tersusun dari 100 miliar lebih sel neuron. Jadi dia terkumpul di dalam otak, dan otak ini memiliki bagian-bagian, dimana setiap bagiannya memiliki fungsional yang spesifik, yang berbeda-beda antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, otak ini merupakan bagian vital, maka dia harus dilindungi. Makanya kalau pada manusia dia dilindungi oleh struktur tulang tengkorak, di mana tengkorak ini memang termodifikasi untuk melindungi bagian otak ini. Nah, otak sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian. Secara garis besar menjadi yang pertama ada dinamakan sebagai otak besar, cerebrum atau telencephalon. Nah, ini kenapa disebut sebagai otak besar, karena dia memiliki bagian atau bentuk yang paling besar di antara bagian-bagian yang lain. Kemudian ada otak depan, diencephalon. Kemudian di dalam otak juga terbentuk suatu sistem yang dinamakan sebagai sistem limbik ya, atau renencephalon yang berperan dalam pusat emosi. Kemudian ada juga batang otak, di mana batang otak ini adalah bagian yang menghubungkan antara otak besar dengan medula spinalis. Nah, di mana batang otak ini dia terdiri, dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu otak tengah, mesencephalon, kemudian ada pons Farolli atau jembatan Farolli, kemudian ada medula oblongata. Nah, kemudian yang terakhir ada bagian otak yang dinamakan sebagai otak kecil atau cerebellum. Nah, cerebellum atau otak kecil ini merupakan bagian otak yang dia ada di bagian belakang. Nah, kita nanti akan membahas satu persatu terkait dengan struktur dan juga fungsi dari setiap bagian otak ini. Yang pertama adalah otak besar atau yang biasa disebut sebagai cerebrum atau telencephalon. Nah, otak besar ini terdiri menjadi 2 bagian. Dia dapat dibagi menjadi 2 bagian berupa belahan kanan maupun belahan kiri yang juga disebut sebagai hemisfer cerebral. Hemisfer. Nah, belahan dari otak, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, belahan kanan dan kiri ini mengatur fungsi motoris yang berbeda. Nah, bagian otak besar atau cerebrum ini disebut sebagai sistem saraf utama karena ini berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas dari tubuh, di mana otak besar ini terbagi menjadi beberapa lobus. Ada 4 lobus penyusun otak besar. Ada yang disebut sebagai lobus frontalis. Lobus itu lobus sisi ya, bagian frontalis. Frontal itu depan. Jadi lobus frontalis ini dia terletak di bagian dahi dan berhubungan dengan kemampuan berpikir. Nah, ini adalah lobus frontalis, dia terletak di bagian dahi kita. Nah, ini di lobus frontalis ini terdapat area asosiasi frontal, kemudian korteks motor, dan dia mengatur kemampuan berbicara. Makanya di sini dia berperan lebih utama dalam kemampuan berpikir. Kemudian ada lobus parietalis. Parietal itu adalah ubun-ubun bagian atas ya. Jadi lobus parietalis itu bagian dari otak besar yang terletak di bagian ubun-ubun, dan di sini kita lihat di sini tuh ada pusat untuk berbicara, merasa, kemudian somatosensoris dan juga area asosiasi somatosensoris dan juga kemampuan membaca. Nah, makanya di lobus parietalis ini berperan dalam kemampuan berbicara, berbahasa, dan juga merasa.
Nah, ini fungsi dari lobus parietalis. Makanya kalau ada kerusakan di bagian lobus parietalis ini, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan berbicara dan juga berbahasa. Kemudian yang ketiga ada lobus temporalis. Nah, lobus temporalis ini terletak di bagian pelipis kanan maupun pelipis kiri. Nah, ini di sini sebagai pusat auditori, mencium dan juga mendengar. Nah, ini lobus temporalis. Makanya kalau terjadi kerusakan di bagian lobus temporalis akan berpengaruh terhadap proses berbicara dan juga pendengaran. Yang terakhir ada lobus occipitalis, di mana ini terletak di bagian kepala belakang. Dan ini berperan dalam fungsi penglihatan. Ini adalah otak besar, cerebrum atau telencephalon. Kemudian kita lanjut lagi bagian otak berikutnya yang dinamakan sebagai otak depan atau diencephalon. Nah, diencephalon ini terletak di antara cerebrum atau otak besar dan otak tengah. Nah, otak tengah di bagian bawah ya. Ini dia otak depan. Struktur dari otak depan atau diencephalon ini tersusun dari 3 komponen. Kalau dibagi secara garis besar, ada talamus, hipotalamus, dan juga epitalamus. Talamus ini dia berperan dalam meneruskan impuls dari saraf perifer atau saraf tepi ke bagian korteks dari cerebrum atau otak besar. Nah, dia berhubungan dengan otak besar. Fungsinya untuk meneruskan impuls saraf dari saraf perifer atau saraf tepi menuju ke cerebrum, bagian korteks. Ini berperan dalam fungsi kesadaran dan juga kontrol motoris. Fungsi kesadaran ini diatur oleh talamus. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus ini sebagai pengendali aktivitas saraf otonom, dan juga dia juga berfungsi sebagai pusat emosi dan juga mempengaruhi sistem endokrin atau hormon, di mana di bawah hipotalamus ini terdapat kelenjar pituitari ya, di mana dia sistem hormonal dikeluarkan dari sini. Makanya dia dikontrol juga, dipengaruhi oleh adanya hipotalamus untuk pengaturan sistem hormonal tubuh. Kemudian bagian yang terakhir adalah epitalamus. Epitalamus ini adalah pita sempit jaringan saraf, di mana epitalamus ini membentuk atap dari otak depan. Nah, kita lihat di sini. Ini epitalamus. Ini membentuk atap dari atau bagian atas dari otak depan atau diencephalon. Nah, epitalamus ini dia berperan sebagai pusat emosi. Dia juga berpengaruh terhadap emosi. Kemudian di epitalamus ini terdapat badan pineal. Nah, badan pineal, di mana badan pineal ini berperan dalam fungsi endokrin atau fungsi hormonal yang mengatur homeostasis atau keseimbangan tubuh. Nah, itu peran dari epitalamus, hipotalamus, dan juga talamus yang merupakan komponen dari otak depan atau diencephalon. Lanjut ke bagian otak berikutnya, yaitu yang dinamakan sebagai sistem limbik atau rinencephalon. Nah, sistem limbik ini sistem yang khusus. Ini merupakan kumpulan dari struktur-struktur otak, di mana struktur ini memang berperan dalam pemrosesan emosi, memori, dan juga perilaku. Nah, ada beberapa bagian yang masuk dalam sistem limbik, ada hipotalamus, talamus, cingulate gyrus, kemudian ada hipokampus, badan amigdala, bulbus olfaktori, dan juga korteks prefrontal. Kita akan bahas beberapa fungsi dari bagian-bagian sistem limbik ini. Yang pertama adalah badan amigdala. Nah, badan amigdala ini dia berbentuk seperti kacang almond yang terletak di bawah ya. Ini berperan dalam respon emosional. Bahagia, takut, marah, cemas, dan lain sebagainya yang berkait dengan emosional ini diproses di badan amigdala. Nah, badan amigdala ini juga berperan untuk membentuk ingatan baru, terutama ingatan-ingatan yang terkait dengan rasa takut. Sehingga ketika ada pemicu dari rasa takut itu, badan amigdala ini akan memproses sehingga kita bisa menghindari rasa takut itu, melakukan penghindaran dari potensi-potensi yang berakibat pada rasa takut. Itu diproses di badan amigdala. Kemudian bagian korteks prefrontal.
Nah, korteks prefrontal ini merupakan bagian dari lobus frontalis dari cerebrum. Dari cerebrum ya, dari otak besar. Dia juga merupakan bagian dari sistem limbik, di mana korteks prefrontal ini dia berperan dalam menyusun perencanaan dan tindakan kita ke depannya. Jadi kita mau merencanakan sesuatu di depan, ini yang memproses adalah korteks prefrontal. Dan bagian korteks prefrontal ini juga dia berperan dalam pemrosesan kesenangan dan juga kecanduan. Nah, kita menyenangi sesuatu kemudian menjadikan itu sebagai candu, itu diproses di bagian korteks prefrontal ini. Kemudian yang berikutnya adalah cingulate gyrus. Nah, cingulate gyrus ini berperan, ini bagian atas ya. Dia terletak di bagian atas dari sistem limbik. Ini berperan untuk mengatur emosi, perilaku, dan juga rasa sakit. Nah, selain itu dia juga berperan dalam mengendalikan fungsi motorik otonom. Nah, otonom itu adalah yang tidak disadari. Dan di sini cingulate gyrus ini juga terlibat dalam pemrosesan ketakutan, kemudian respon terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan ini diproses di cingulate gyrus. Ya, perasaan-perasaan fobia dan lain sebagainya itu diproses di bagian ini. Kemudian yang berikutnya adalah hipokampus. Nah, hipokampus ini terletak di hemisfer otak, di bagian belahan otak antara bagian kanan dan juga bagian kiri. Nah, hipokampus ini dia berperan dalam atau sebagai pusat memori, di mana di hipokampus ini akan dibentuk memori jangka pendek yang kemudian akan diproses menjadi memori jangka panjang. Nah, proses belajar itu dia juga terdapat di hipokampus. Nah, itu peran dari beberapa sistem limbik. Hipotalamus, talamus ini sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagian batang otak. Kenapa disebut batang otak? Karena ini adalah bagian yang menghubungkan antara otak besar dengan medula spinalis dan juga otak kecil. Percabangannya ada di batang otak ini. Nah, batang otak ini dia berperan dalam segala aktivitas otonom tubuh. Aktivitas vital yang tidak disadari oleh tubuh. Misalnya adalah proses bernafas, tekanan darah, detak jantung, dan lain sebagainya itu diproses di batang otak ini. Makanya kalau ada kerusakan di batang otak itu sangat vital sekali. Akan terjadi kegagalan dalam proses otonom tubuh, kegagalan dalam bernafas, kegagalan tekanan darah, dan detak jantung. Ini sangat vital sekali dan sangat berbahaya sekali ketika ada cedera di bagian batang otak ini. Nah, sudah banyak sekali kasus di mana ada kecelakaan atau adanya pukulan yang mengakibatkan kerusakan pada batang otak. Ini berakibat sangat fatal dan bisa sampai membuat pasiennya meninggal. Itu kalau misal terjadi kerusakan pada batang otak. Nah, batang otak ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang paling atas ini ada otak tengah atau mesencephalon. Kemudian ada pons faroli atau jembatan farol. Kemudian ada di bagian bawah ini adalah medula oblongata. Inilah yang menghubungkan antara bagian otak dengan medula spinalis. Nah, otak tengah ini dia menghubungkan pons faroli dengan bagian cerebellum, bagian otak belakang, dan juga cerebrum, bagian otak besar. Ini adalah otak tengah. Nah, otak tengah ini dia berperan dalam pusat refleks dan juga dia meneruskan informasi pendengaran dan juga penglihatan ke bagian otak besar. Nah, itu peran dari mesencephalon atau otak tengah. Kemudian ada pons faroli atau jembatan farol, di mana jembatan farol ini dia terhubung dengan cerebellum ya, terhubung dengan otak kecil di bagian belakangnya. Nah, fungsi dari pons faroli ini dia berperan dalam mengatur frekuensi dan juga kekuatan nafas. Nah, kalau ada kerusakan di sini otomatis akan berpengaruh pada proses pernafasan. Nah, pons faroli ini dia tersusun sebagian besar dari substansi putih. Dimana substansi putih tadi ya, dia mengandung banyak serabut saraf. Kemudian bagian dari batang otak selanjutnya adalah medula oblongata.
Nah, medula oblongata ini dia sebagai pusat pengatur refleks fisiologis seperti detak jantung, gerak alat pencernaan, pernafasan, tekanan darah, dan juga suhu tubuh. Ini sangat vital sekali fungsi dari medula oblongata. Jadi dia mengatur semua refleks fisiologis yang berjalan secara otonom atau secara tanpa disadari, ya, tanpa disadari. Makanya kalau ada kerusakan di medula oblongata ini sangat fatal sekali akibatnya. Kemudian bagian dari otak selanjutnya adalah otak kecil atau cerebellum. Ini bagian dari otak yang dia memiliki struktur yang berlipat-lipat dan terletak di bawah lobus occipitalis. Di bawah ini lobus occipitalis, otak besar ya, dia letaknya di bawah sini. Nah, ini melekat ya. Otak kecil ini melekat pada bagian batang otak, bagian punggung dari batang otak. Nah, fungsi dari otak kecil ini ada fungsi motorik, di mana otak kecil ini berperan sebagai pusat keseimbangan tubuh, kontrol gerakan mata, kemudian meningkatkan kontraksi otot, gerakan sadar yang berkaitan dengan proses keterampilan ya, menulis, mengetik, berlari, berbicara, jalan, kemudian memainkan piano dan lain sebagainya, itu dikontrol oleh otak kecil. Fungsi utamanya adalah keseimbangan. Kemudian selain fungsi motorik, otak kecil juga berperan dalam fungsi non motorik, di mana otak kecil juga berperan dalam proses kognisi dan juga proses emosi. Nah, itu fungsi dari non motorik oleh otak kecil. Nah, kemudian ini adalah bagian dari otak kecil ya. Secara umum, secara struktur dia terbagi menjadi 3 lobus atau 3 bagian. Ada lobus anterior, lobus posterior, dan juga flocculonodular lobus atau lobus flocculonodular, di mana semua bagian ini memiliki fungsi yang spesifik yang berbeda dengan bagian yang lain. Kemudian kita masuk ke bagian dari sistem saraf pusat berikutnya, yaitu medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini dia dilindungi oleh struktur tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang. Ini adalah sumsum tulang belakang, ini adalah dan ini adalah bagian dari ruas-ruas tulang belakang. Dia letaknya di dalam, dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Nah, medula spinalis ini tadi yang sudah dibahas, dia memiliki substansi putih di bagian luar, sedangkan bagian dalamnya dia terbentuk dari substansi abu. Nah, substansi abu ini membentuk struktur semacam sayap. Ini kalau diperbesar di sini. Nah, ada yang disebut sebagai sayap ventral. Ada sayap ventral ya. Sayap ventral ini adalah sayap yang mengarah pada bagian perut. Ini banyak mengandung neuron-neuron motorik ya, neuron motorik, neuron yang mengarah pada efektor. Makanya di bagian saraf sayap ventral ini informasinya keluar. Nah, ini keluar. Impulsnya keluar karena di sini banyak neuron motorik. Kemudian ada sayap dorsal, di mana bagian sayap dorsal ini dia mengarah pada bagian punggung. Dorsal itu punggung, ventral itu perut ya. Nah, sayap dorsal ini dia mengandung banyak saraf sensorik, makanya di sini arahnya masuk. Nah, ini sayap dorsal. Kemudian fungsi dari medula spinalis ini sebagai pusat gerakan refleks. Secara umum gerakan refleks itu diatur atau pusatnya ada di bagian medula spinalis ini. Selain itu dia juga berperan untuk mengantarkan impuls ke otak atau dari otak. Nah, ini serabut-serabutnya banyak sekali yang menghubungkan antara otak atau dari otak dengan reseptor maupun efektor. Itu medula spinalis. Nah, kemudian kita beranjak. Kalau tadi kita membahas tentang sistem saraf tepi, sistem saraf pusat ya, SSP. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu sistem saraf tepi, SST, atau sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf tepi ini merupakan jaringan saraf yang dia berada di luar otak dan di luar medula spinalis. Jadi selain jaringan yang berada di sistem saraf pusat, itu disebut sebagai sistem saraf tepi. Nah, secara dia bisa diklasifikasikan berdasarkan letaknya. Itu sistem saraf tepi, ada yang disebut sebagai sistem saraf kranial dan juga ada saraf spinal. Kranial itu adalah otak atau kepala.
Jadi saraf kranial itu sistem saraf tepi yang dia terdapat di bagian kepala. Nah, saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang saraf yang dikodekan dengan penomoran CN1 sampai CN12 dengan kode Romawi ya. Ini penomoran saraf kranial. Kemudian ada saraf spinal, di mana saraf spinal ini terdiri dari 31 pasang saraf, di mana dia terdapat 8 saraf serviks dikodekan C1 sampai C8. Kemudian ada 12 saraf torak. Serviks itu adalah leher ya. Kemudian torak itu adalah bagian punggung. Ini T1 sampai T12, ada 12 pasang. Kemudian ada saraf lumbar L1 sampai L5. Kemudian ada saraf sakrum S1 sampai S5, ada 5 ya. Kemudian yang terakhir ada satu saraf koksik yang terletak di bagian tulang ekor. Nah, semua pasang sistem saraf ini, semua pasang saraf kranial maupun spinal ini memiliki fungsi yang spesifik. Nah, ini gambaran ya. Saraf kranial dia letaknya di kepala, menghubungkan ke bagian otak ya. Kemudian ada saraf spinal yang menghubungkan ke bagian medula spinalis. Ini leher, serviks 1 sampai serviks 7, bagian dada atau perut ini 1 sampai 12, bagian pinggang ya. Ada lumbar 1 sampai lumbar 5, bagian pinggul atau sakrum ini L1 sampai L5, karena di sini bergabung maka cuma dituliskan 1 ya. Kemudian ada bagian koksik atau tulang ekor. Nah, ini memiliki peran yang berbeda-beda. Setiap sistem sarafnya, setiap pasangnya memiliki peran yang berbeda-beda untuk mengatur setiap bagian atau organ dari tubuh. Nah, kemudian ini adalah letak dan juga fungsi dari 12 pasang saraf kranial. Ada CN1 sampai CN12 ya, ini di dalam bagian kepala yang menghubungkan ke bagian otak. Nah, CN1 ini berhubungan dengan olfaktori, dia berhubungan dengan penciuman, indera penciuman, dan di sini terdapat neuron sensoris. Nah, kemudian bagian-bagian yang lain juga sama. Ini ada bagian misalnya adalah CN9 atau CN11, ini CN11. Nah, CN11 ini berperan, dia terdapat banyak sekali neuron-neuron motoris dan dia sebagai aksesori. Nah, ini mengatur pergerakan. Nah, ini 12 pasang dari sistem saraf kranial. Kemudian saraf tepi atau perifer ini juga diklasifikasikan berdasarkan arah impulsnya menjadi 2, yaitu saraf aferen dan juga saraf eferen. Aferen itu membawa informasi dari reseptor somatik maupun reseptor internal ke sistem saraf pusat. Jadi aferen itu dia membawa dari reseptor ke sistem saraf pusat, sedangkan eferen ini dia membawa dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Makanya kalau aferen ini lebih banyak neuron sensoris, sedangkan kalau saraf eferen ini lebih banyak neuron motoris, karena dia membawa informasi dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Kemudian sistem saraf eferen ya, ini juga dibagi berdasarkan cara kerjanya. Ada saraf somatik atau saraf sadar, ini terhubung semua serat-serat neuron motornya ini terhubung ke otot rangka yang bisa digerakkan secara sadar. Sedangkan yang satunya adalah saraf otonom atau saraf tak sadar, di mana saraf tak sadar ini terbagi 2 bagian, yaitu saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Ini dua-duanya ini bekerja secara antagonis. Nah, ini kita lihat di gambar. Ini kerja dari saraf otonom ya, parasimpatik dan simpatik. Kalau pada mata, saraf simpatiknya dia berperan untuk proses dilatasi pupil. Jadi pupilnya membesar. Kemudian parasimpatiknya kerjanya antagonis dengan saraf simpatik. Dia mengecilkan bagian pupil, membuat kontraksi otot pupil. Itu parasimpatik dan simpatik, kerjanya berlawanan. Kemudian contoh lain pada jantung. Pada jantung, proses pemumpaan jantung. Kalau pada simpatik, dia berperan untuk mempercepat denyut jantung, sedangkan parasimpatiknya dia memperlambat denyut jantung.
Nah, kemudian pada pernafasan paru-paru, simpatiknya berperan untuk proses dilatasi. Proses dilatasi bagian bronkus ya. Kemudian kalau pada parasimpatiknya dia berkontraksi. Berkontraksi. Jadi bronkusnya mengecil. Nah, itu salah satu contoh kerja dari simpatik dan parasimpatik yang bekerja secara antagonis. Nah, parasimpatik dan simpatik ini dia bekerja secara tidak sadar atau masuk dalam saraf otonom. Oke, mungkin itu pembahasan tentang sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.